Halo, kembali lagi bersama Anthony di channel Anthony Gotama. Yes, kali ini saya mendapatkan kesempatan yang baik untuk mereview satu unit mobil elektrik dari Hyundai. Ya, pasti kita sudah tahu mobil elektrik apa, yaitu Hyundai Kona Electric. Yes, ini Hyundai Kona Electric yang facelift 2021. Kenapa sangat berharga? Karena banyak unitnya sudah laku semua. Berarti orang-orang meminati mobil Hyundai Kona Electric ini ya. Wow, luar biasa sekali ya. Penjualannya cukup bagus. Semoga ini menjadi awal yang baik dari Hyundai. Penasaran untuk review lengkapnya? Saksikan video berikut ini. Oke, kita akan beranjak ke eksterior dari Hyundai Kona Electric ini. Yang pertama, desain grillnya itu sangat berbeda daripada yang sebelumnya, dan ini lebih menyatu dan sangat polos ya. Dan di depan situ ada tempat pengecasannya ya. Ya, jadi pengecasannya di depan bukan seperti Ioniq yang di belakang seperti layaknya tangki diesel ya, atau bensin. Untuk lampunya sudah LED semua, untuk yang di atas itu DRL dan lampu C. Untuk yang di bawah itu untuk headlamp, namun headlampnya itu masih malah jadi menggunakan LED multi reflector ya, walaupun ada 3 bilah seperti itu ya. Karena yang sebelumnya sudah proyektor ya, agak downgrade ya sebenarnya. Tapi tidak masalah, yang penting sudah LED. Dan di logonya itu sepertinya ada fitur radarnya ya, untuk mendeteksi. Mohon dikoreksi apabila kurang tepat untuk lokasi radarnya ya. Ya, seperti itu tampang dari depan. Dan kita coba lihat dari samping. Ya, di samping itu ada roof rail dan juga ada sunroofnya di atas ya. Oke, ya seperti itu dari samping. Lalu kita beranjak ke bagian bannya ya. Untuk bannya itu berukuran 215 55 R17 dengan desain velg yang tidak biasa, itu seperti bagian bilah pisau mungkin ya, pisau pemotong gitu kali ya. Ya, seperti itu kurang lebih. Untuk spionnya itu sudah retractable dan ada lampu sein sampingnya ya. Ya, seperti itu yang ada di samping dari Kona Electric ini. Oke, kita beranjak ke belakang dari Hyundai Kona Electric ini ya. Yang pertama ada stop lamp di spoiler atasnya ya. Jadi ada spoiler tipis di atas dan juga ada shark fin antena. Dan untuk lampunya sudah full LED. Juga terdapat rear fog lamp. Nah, ini tidak banyak ada di mobil-mobil di Indonesia. Dan ini sebuah sentuhan yang bagus dari Hyundai ya, untuk memberikan rear fog lamp. Apalagi kalau saat hujan itu sangat dibutuhkan agar tidak menyalakan hazard di jalanan. Dan juga ada parkir sensor ya, parking sensor di bagian belakang beserta kamera mundur. Nah, itu fitur yang sangat penting untuk saat ini. Dan jendelanya juga ada di fogger belakang. Ya, kurang lebih seperti itu saja yang ada di bagian belakang dari Hyundai Kona Electric ini. Oke, kita akan berbicara mengenai dimensi dari Hyundai Kona Electric ini. Yang pertama, untuk panjangnya itu sepanjang 4205 mm, untuk lebarnya 1800 mm, dan untuk tingginya 1570 mm, disertai dengan wheelbase 2600 mm dan ground clearance 158 mm ya. Ground clearance gini tuh cukup rendah ya untuk sebuah SUV ya. Jadi ya, apalagi ini compact crossover SUV, jadi ya tidak terlalu tinggi lah untuk ground clearance nya. Jadi jangan terlalu dipaksakan untuk off-road ya. Lalu berikut mengenai suspensi dari Hyundai Kona Electric ini. Yang depan menggunakan MacPherson strut dan yang belakang menggunakan multi-link ya.
seperti itu saja mengenai dimensi dan suspensi dari Kona elektrik ini. Oke, kita beranjak ke interior dari baris pertama. Ya, kita buka pintunya dulu, kita lihat di door trim. Ya, jendela sudah otomatis dan juga spion elektrik sudah retractable juga, dan juga di bawah ada tempat penyimpanan dan ada speaker beserta tweeter di door trimnya. Oke, kita beranjak ke dalam dan di samping itu ada beberapa tombol untuk vehicle stability control, lalu ada HUD, lalu ada untuk tombol pengecasan, sensor parkir, dan auto dimmingnya ya untuk MID. Ya, seperti itu saja. Dan di samping itu ada yang namanya tombol cruise control, dan untuk yang di sisi kiri untuk audio dan voice command, dan juga Bluetooth teleponi. Oke, kita coba nyalakan. Ya, untuk MID-nya itu sudah full digital tentunya ya. Jadi tidak ada bagian-bagian yang analog lagi di MID-nya itu. Dan untuk setirnya sudah tilt dan teleskopik juga. Nah, ini tampilan dari MID-nya. Ya, seperti itu, dan ada banyak fitur yang bisa dikontrol dari situ, termasuk fitur keselamatannya ya. Nah, ini tombol transmisinya itu menggunakan tombol ya. Jadi kita harus membiasakan diri seperti di Ioniq yang sebelumnya sudah ada videonya. Nah, itu masuk ke mode rear kamera ya. Jadi kamera mundur, dan itu untuk mengoperasikannya harus tekan-tekan tombol ya. Seperti itu ya, harus dibiasakan ya. Jadi karena kalau kita kebiasaan pakai tuas jadinya agak kagok ya ketika harus pakai itu. Dan di dalam itu ada slot USB dan juga ada wireless charging. Nah, beranjak ke AC, untuk AC itu sudah digital semua ya, walaupun masih single zone saja. Nah, seperti itu tampil AC-nya. Masih ada tombol-tombol fisiknya, jadi bukan layar touchscreen, jadi mudah digunakan. Dan juga ada tombol defoggernya tentunya. Lalu beranjak ke head unit. Di head unit itu ya, menunya kurang lebih sama seperti di Hyundai Ioniq ya. Ada untuk mode monitoring baterai beserta motor listriknya dan beserta konsumsinya, dan juga tentunya ada Android Auto serta Apple CarPlay yang sudah include di sana, dan juga ada pengaturan mode berkendara juga ada di situ, dan juga AC pun juga bisa diatur dari head unit selain dari tombol-tombol fisik yang ada di bawah tadi. Ya, coba kita lihat ada apa saja. Ya, kita buka menunya terlebih dahulu. Ada EV phone, yaitu tadi yang untuk user manual, dan ada radio setup. Nah, ini EV mode-nya kita coba buka. Oke, baterainya tinggal 31%. Nah, seperti itu, dan itu untuk chargernya ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Oke, kita kembali lagi. Nah, itu pengaturan AC dan ada quiet mode. Nah, kurang tahu. Oh, mungkin quiet mode itu untuk noise-nya, artificial noise pada mobil ini ya, karena kan mobil ini tidak bersuara, jadi dibuat artificial noise ya, seperti itu. Oke. Tolong dikoreksi apabila masih kurang tepat ya. Atau kemungkinan itu untuk mengecilkan suara-suara yang volume audio segala macam gitu ya. Kemungkinan dua itu ya, artificial noise atau suara audio. Dan itu rem parkir sudah elektrik dengan auto hold ya. Itu sudah satu paket wajib pada sebuah mobil yang sudah pakai rem parkir elektrik. Ya, seperti itu. Dan itu untuk glove box-nya sudah soft opening, namun tidak ada lampu penerangan ya di situ. Ya, gelap. Oke. Untuk spionnya itu sudah auto dimming juga ya. Dan itu ada tempat kacamata. Ya, kacamata, dan untuk lampu penerangan sudah full LED. Nah, cukup bagus. Dan juga di sunsetnya ada vanity mirror beserta lampu penerangan juga ya. Namun lampu penerangannya masih halogen biasa, agak jomplang daripada lampu penerangannya ya.
Kenapa tidak LED sekalian gitu? Ya, semoga kedepannya bisa diimprove menjadi LED semuanya, jadi tidak ada yang bohlam-bohlam lagi. Ya, seperti itu. Di samping juga sudah ada lampu beserta vanity mirrornya juga. Ya, kalau ditutup bisa mati sendiri tanpa harus kita cetek tombol lampunya. Nah, itu untuk sunroofnya, masih menggunakan single sunroof, bukan panoramic sunroof ya. Ya, untuk mobil compact dirasa sudah cukup lah untuk menggunakan sunroof yang single seperti ini. Daripada panoramic sunroof pasti makan tempat nantinya ya. Ya, kurang lebih begitu saja yang ada di bangku baris pertama. Dan ini juga ada glove box di konsol tengah juga ya, seperti itu. Oh ya, untuk konsol tengahnya ini modelnya floating ya, jadi di bawahnya masih ada slot USB beserta power outlet lagi. Nah, itu bisa kelihatan di bawah ya, ada power outlet dan juga slot USB 1 buah, yaitu 12 volt dengan iluminasi. Nah, ini sentuhan yang cukup bagus ya, untuk memudahkan kita di malam hari atau kondisi yang gelap lah, seperti itu. Tuh, joknya sudah full elektrik ya, termasuk lumbar support naik turun, maju mundur, dan juga rebah tegaknya. Dan begitu juga di sisi passenger seat juga sudah full elektrik walaupun tidak menggunakan lumbar support dan memory seat ya. Memory seat hanya ada untuk driver saja. Ya, kurang lebih begitu saja yang ada di bangku baris pertama ya. Oke, yaitu baru yang sisi pengemudi. Kita akan beralih ke sisi penumpang bangku baris pertama. Oke, kita akan buka pintunya terlebih dahulu. Di door trim ya, ada panel soft touch dan plat plastik kombinasi. Ada tempat penyimpanan kecil di atas dan di bawah. Ada speaker dan tweeter. Oke, kita akan duduk ya. Kisi AC-nya menyerupai bentuk dari jet pesawat terbang ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu untuk glove box-nya sudah soft opening. Ya, soft opening. Dan ini ya, panel-panel yang ada di dalam tadi belum saya sebutkan, hanya baru disebutkan sekilas ya. Drive mode. Oke, drive mode-nya ada 3 opsi, yaitu ada Eco, Normal, dan Sport. Dan bentuk MID-nya bisa menyesuaikan mode berkendaranya, mau Eco, mau Normal, mau Sport. Kalau Sport berwarna merah, Eco berwarna biru kehijauan, dan Normal ya warna putih biasa seperti itu. Dan itu untuk auto hold ya. Dan selanjutnya ini fitur pendingin kursi. Nah, ini yang sangat dibutuhkan bagi orang Indonesia, terutama di iklim tropis, karena punggung itu sangat mudah berkeringat ya. Jadi pendingin lebih dibutuhkan daripada penghangat kursi. Kalau penghangat kursi buat ngerjain temen, kayak yang dilakukan Om Mobi dan Om Fitra selama ini ya. Ya, itu aja lah buat ngerjain teman kalau di Indonesia ini ya. Tapi kalau di luar negeri ya berfungsi buat menghangatkan kursi saat musim dingin. Ya, seperti itu tambahan di bangku baris pertama. Dan juga untuk kursi sekarang ya. Oke, kursinya itu sudah elektrik seperti yang di sisi pengemudi, namun minus naik turun dan lumbar supportnya saja ya. Hanya bisa maju mundur dan rebah tegak untuk yang di sisi penumpang. Oke, tadi di setir ada pedal shift untuk regenerative braking ya, di sempat kelupaan. Nah, itu ada iluminasi di situ. Oke, regenerative braking itu digunakan untuk menambah pengereman dan membantu pengisian daya saat pengereman. Ya, kurang lebih begitu saja tambahannya untuk bangku baris pertama. Oke, kita beranjak ke baris keduanya sekarang ya. Ya, yang pertama di door trimnya. Ya, ada jendela otomatis dan tempat penyimpanan kecil dan ada speaker ya. Dan tidak bisa untuk bottle holder ya, hanya tempat slot penyimpanan saja.
Dan juga di kursi itu ada tempat penyimpanan jaring ya di kursi depan, dan untuk legroom masih cukup muat, dan ada USB 12 volt slotnya ya, satu buah, dan ada tempat holder kecil juga. Lampu penerangan juga sudah LED, hand grip yang retractable tentunya ya, itu sudah hal yang lumrah di setiap mobil ya. Dan juga ada armrest beserta cup holder 2 buah ya, ini cukup enak ya, ada cup holdernya, jadi tidak bingung-bingung taruh botol atau kaleng atau cup di mana-mana ya, cukup di tengah situ aja. Dan ada tunnelnya ya, masih gundukannya cukup tinggi ya, entah kenapa, apakah ada versi all wheel drive nya ya, tapi yang pasti ini front wheel drive ya. Ya, seperti ini kondisi kursinya ya. Oke, tapi sepertinya tidak ada apa-apa lagi ya di bagian belakang, cuma itu saja ya. Kita keluar dari baris kedua ya. Oke, saya coba iseng ya, kali ini saya mundurkan kursi depan sampai paling posisi mundur banget ya. Kira-kira seberapa sempit kalau posisi dimundurkan banget di depan ya. Ya, ini sekedar iseng aja, tidak perlu dipraktekkan ya. Oke, ternyata sangat sempit sekali ya, dan tidak ada space, serasa kejepit tentunya di belakang ya. Tapi sepertinya ini tidak mungkin terjadi karena posisimu terlalu mundur itu juga tidak enak untuk pengemudi itu sendiri. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan kita coba rebahkan ya bangku baris keduanya ya. Ini posisinya 60-40 ya, cuma itu kok ikut rebah semua pada akhirnya. Dan tentunya posisinya jadi rata lantai ya dari bagasi belakang ya. Jadi mau taruh barang yang cukup panjang tidak perlu khawatir ya, jadi bisa lurus tanpa ada gundukan di bangku baris keduanya ya. Kurang lebih seperti itu saja ya penjelasan mengenai bangku baris keduanya. Dan ya, itu saja, tidak ada tambahan-tambahan lain. Dan ada isofix-nya juga nyata, jadi bisa buat kursi bayi ya. Itu aja tambahannya, dan kita akan beranjak ke bagian bagasinya. Oke, kita menuju ke bagasi. Untuk tombol rilisnya sudah elektrik, namun untuk pembukanya masih manual seperti biasa. Oke, ada handle untuk menutup pintu bagasi, dan tentunya ada separator ya, agar barang itu tidak terlihat dari luar ya, kalau kita menginginkan privasi lebih seperti itu. Dan ada lampu penerangan yang sudah LED, sangat membantu saat dalam keadaan gelap tentunya ya. Oke, di bawah lantai bagasi ada storage yang cukup dangkal ya. Ya, kita akan buka di bagian bawah terlebih dahulu, dan itu ada portable charger ya untuk pengecasan di rumah. Ya, seperti itu. Oke, kita akan bongkar terlebih dahulu apa aja yang ada di bagian bawah lantai bagasi ini. Ya, seperti ini. Ada toolkit, ada tire repairing kit, dan juga tadi portable charger ya, ditempatkan di sebuah tas ya. Oke, kita buka terlebih dahulu. Ya, seperti itu. Kita bisa lihat ya. Oke, ini digunakan untuk rumah yang berdaya 2200 watt ya. Tapi tenang saja, kita juga bisa membeli wall charger untuk daya 7700 watt ya, untuk pengecasan yang lebih singkat tentunya. Karena kalau pakai portable charger itu memakan waktu yang sangat lama sekali ya. Ya, kurang lebih seperti itu saja yang ada di bagasi. Oke, kita tutup lagi pintu bagasinya seperti ini. Oke, sudah rapat. Oke, tadi kurang rapat, jadi kita rapatkan dulu. Ya, kurang lebih seperti itu saja yang ada di bagasi Hyundai Kona Electric ini. Oke, di bawah ya, seperti ini rata semua, dan itu ada tempat untuk baterainya ya. Nanti kita akan jelaskan baterainya di sektor mesin.
Ya, kurang lebih itu saja yang ada di bagasi. Ya, kita akan beranjak ke sektor mesin setelah ini. Oke, kita beranjak ke sisi mesin. Ya, untuk kap mesinnya sudah menggunakan peredam walaupun itu tidak guna. Dan untuk tenaga mencapai 136 PS, 319 Nm, range-nya mencapai 305 km, dan tentunya single speed. Wow, sangat-sangat bertenaga sekali, dan untuk baterainya mencapai 39,2 kWh. Ya, lebih dari cukup lah untuk tenaganya mobil Kona elektrik ini. Oke, kita bicara mengenai fitur safety apa saja yang dimiliki oleh Hyundai Kona elektrik ini. Yang pertama, ada blind spot collision assist, rear cross traffic alert, forward collision assist atau forward collision mitigation system, driver warning, lane keep assist, lane following assist, high beam assist, safe exit warning, rear occupant alert, tire pressure monitoring system, lalu ada sensor parkir seperti yang disebutkan di awal mula tadi, lalu juga ada kamera parkir, sudah disebutkan di awal juga, lalu ada hill stop assist, vehicle stability control, rem ABS dan EBD beserta airbag ya. Airbagnya sepertinya ada 6 buah, mohon dikoreksi apabila kurang atau kelebihan ya. Ya, seperti itu fitur yang dimiliki oleh Kona elektrik. Sangat banyak dan mungkin banyak di antara kita yang belum familiar dengan hal-hal seperti ini ya. Tolong komentar di bawah apabila teman-teman ingin menambahkan ya. Ya, sekian aja mengenai fitur safety dari Kona elektrik ini. Oke, sekian review mengenai Hyundai Kona Electric facelift tahun 2021. Apabila teman-teman menyukai video ini, silahkan like dan komentar apabila teman-teman ingin menambahkan mengenai Hyundai Kona Electric ini. Dan mohon maaf apabila masih terdapat sekali banyak kekurangan dalam video ini. Dan bantu subscribe ke channel Antoni Gotama agar channel ini terus berkembang setiap harinya. Dan akhir kata, terima kasih sudah menonton.